Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, siang, malam kamu menonton video ini. Kita masuk di pengenceran bertingkat ya. Ini termasuk pengetahuan yang perlu kamu tahu di pelajaran dasar-dasar mikrobiologi. Jadi pengenceran bertingkat ini disebut pengenceran bertingkat karena memang proses pengenceran sampel ini ada beberapa tingkatan yang akan kita lakukan. Di proses pengenceran bertingkat ini yang perlu kamu pahami adalah ingat 1:9. 1 ini adalah 1 mili untuk sampel. 9-nya ini adalah 9 mili untuk Aquades. Ya. Nah, di sini misalkan di pengenceran bertingkat ini kita memiliki sampel. Ya, kita punya sampel. Setelah kita memiliki sampel, kita perlu menyiapkan tabung reaksi, ya. Tabung reaksi di sini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Berapa tingkat kamu mau mengencerkan? Nah, di setiap tabung reaksi ini perlu kamu isi 9 ml Aquades. Jadi masuki 9 ml Aquades, ini juga sama sudah beraquades, ya. Kemudian yang perlu dilakukan pertama kali dalam pengenceran bertingkat adalah kita membuat pengenceran 10 pangkat min 1 ya. Yang pertama adalah buat pengenceran 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 itu dari mana? Kita ambil 1 mili sampel ya, 1 mili sampel, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi pertama. Tabung reaksi pertama ini dimasukkan 1 mili sampel, di dalamnya sudah ada 9 mili Aquades. Kemudian kita homogenkan dan kita miliki sampel dengan tingkat pengenceran 10 pangkat min 1 atau setara dengan 1/10 ya, 1/10. Kemudian kita akan buat pengenceran 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 ini diambil dari tabung reaksi sudah berisi 9 ml Aquades. Kemudian kita ambil 1 mili dari 10 pangkat min 1. Jadi untuk membuat pengenceran 10 pangkat min 2, maka kita perlu mengambil 1 mili dari pengenceran 10 pangkat min 1. Diambil 1 mili dari sini, digabungkan dengan 9 ml Aquades, maka jadilah 10 pangkat min 2 atau setara dengan 1/100 ya. Kemudian 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 pun sama. Jadi pengenceran untuk 10 pangkat min 3 kita ambil 1 mili dari 10 pangkat min 2. Maka akan didapat 10 pangkat min 3. Begitupun 10 pangkat min 4 dan berlanjut 10 pangkat min 5 dan seterusnya. Jadi kalau kamu mau membuat sampel dengan tingkat pengenceran 10 pangkat min 11, artinya yang perlu kamu siapkan adalah ada 11 tabung reaksi sudah berisi Aquades 9 mili. Kemudian kamu lakukan pengenceran bertingkat seperti ini, ya. Jadi yang mendapatkan sampel asli, ya, artinya sampel langsung 1 mili itu hanya 10 pangkat min 1. Untuk 10 pangkat min 2 sampelnya diambil dari tabung 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 3 mengambil sampelnya 1 mili dari 10 pangkat min 2 dan begitu seterusnya. Maka kalau mau membuat pengenceran 10 pangkat min 11, maka diambillah sampel 1 mili dari pengenceran 10 pangkat min 10. Nah, hari ini kita akan coba lakukan untuk pengenceran bertingkat ya. Kenapa disebut pengenceran bertingkat? Karena seperti ini terus ya. Jadi 10 pangkat min 3 didapat dari 10 pangkat min 2 terus bertingkat. Akhirnya pengencerannya ini jadi 1/1000 dan terus selanjutnya besarnya tingkatan. Hari ini kita akan coba. Di sini Ibu sudah punya 5 ya. 5 tabung reaksi berisi 9 ml Aquades. Di sini kita sudah punya sampel limbah dari salah satu perusahaan, kita sebut saja A ya. Yang perlu dilakukan pertama kali menyiapkan alat bahan. Ini mudah sekali untuk alat-alatnya. Kamu ada tabung reaksi, kemudian ini ada pipet tetes, ada gelas kimia, ada gelas ukur, kemudian ada Aquades ya. Ini jangan lupa juga ada label. Jadi kamu buat dulu label 10 pangkat min 1A. Kenapa A? A-nya ini adalah sampel. Ya, kita
sebut saja ini sampel A. Jadi jika sudah didapat, ini ada 10 pangkat min 1A, 10 min 2, min 3, min 4, min 5. Ya, ini labelnya sudah. Apa yang perlu dilakukan pertama kali? Yang perlu dilakukan adalah kita mengambil, ya, kita mengambil sampel sebanyak 1 mili untuk dimasukkan ke dalam tabung reaksi ini, gitu. Sebelumnya kita perlu sterilisasi dulu ya. Tadi Ibu habis pegang spidol. Nah, ini untuk 10 pangkat min 1 kita ambil dari sini. Untuk 1 mili sampel itu setara dengan 20 tetes dari pipet tetes ya. Jadi kita ambil, ini adalah 10 pangkat min 1. Kita ambil sampelnya, teteskan sebanyak 20 tetes. 1, 2, 3, 4. (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini kita tutup kembali untuk kemudian kita homogenkan. Jadi proses penghomogenan ya kurang lebih seperti ini. Jadi ini kalau kita sudah dapat, sudah dihomogenkan, kita bisa tutup ya. Nah, ini sudah didapat 10 pangkat min 1. Nah, bagaimana untuk membuat 10 pangkat min 2? Ingat, 10 pangkat min 2 berarti kita tinggal mengambil 1 mili dari pengenceran tingkat 10 pangkat min 1 ya, tingkat 1 ini untuk dimasukkan ke dalam pengenceran 10 pangkat min 2 ya. Ini 10 pangkat min 2. Kita akan ambil beda pipet ya, anak-anak harus beda pipet. Kita ambil, kita masukkan 1, 2, 3, 4, 18, 19, 20 ya. Ini kita bisa tutup kembali. Kenapa perlu ditutup? Sebetulnya ditutupnya bisa dengan aluminium foil seperti ini, atau misalkan dengan kapas yang sudah dibungkus dengan kain kasa ya. Ini sudah dihomogenkan, jadilah 10 pangkat min 2. Nah, terus seperti itu untuk membuat pengenceran 10 pangkat min 3 sampai dengan min 5 dan seterusnya. Sebanyak apapun kamu ingin membuat pengenceran bertingkat. Mengapa perlu adanya proses pengenceran bertingkat? Proses pengenceran bertingkat ini fungsinya yaitu untuk mengencerkan sampel yang akan kita inokulasi ya pada sebuah media. Misalkan kita ingin menguji satu sampel makanan, biasanya makanan ini kita akan encerkan terlebih dahulu melalui pengenceran bertingkat. Supaya apa? Supaya pertumbuhan mikroba di dalam media yang kita buat itu tidak bertumpuk. Jadi koloninya tersebar. Gitu. Jadi kalau koloni tersebar, kita bisa lebih mudah untuk mengidentifikasi. Kalau tidak kita encerkan terlebih dahulu, maka koloninya bisa tumbuh bertumpuk sehingga sulit diidentifikasi. Jadi pengenceran ini akan memudahkan kamu dalam proses identifikasi mikroba setelah ditumbuhkan di dalam media. Itulah pengenceran bertingkat. Terima kasih.